Adik-adik sekalian, selamat Sabat. Kita lanjut ya ke pelajaran primeri. Pada pelajaran primeri kita pada hari ini berjudul Akhir Perjalanan Yakub. Nah, di sini diceritakan bahwa Yakub akan menemui pamannya yang bernama Laban di sebuah kota bernama kota Haran. Nah, untuk menemui paman Yakub, Yakub harus menempuh jarak sekitar 450 mil, sangat jauh. Jadi Yakub harus menempuh kira-kira 3 minggu berjalan kaki sampai ke rumah pamannya. Ketika Yakub dalam perjalanan pasti lelah ya. Kita aja mungkin jalan dari rumah kita ke gereja aja pasti sudah kelelahan. Apalagi Yakub berjalan sangat jauh. Nah, ketika sudah menempuh perjalanan yang panjang, Yakub kembali bersemangat. Karena apa? Karena dia sudah melihat bahwa kota Haran ada di depannya. Lalu ketika Yakub masih berjalan, Yakub bertemu dengan penggembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Di situ berkumpul beberapa gembala. Lalu Yakub menemui gembala itu dan bertanya, apakah paman tahu orang yang bernama Laban? Iya, saya kenal, saya tahu. Apakah dia baik-baik saja? Iya, dia baik-baik saja. Dan lihatlah, anak perempuan yang sedang berjalan bersama domba-dombanya itu adalah anaknya Laban. Nah, lalu Yakub menoleh bahwa oh iya, itu adalah anaknya Laban. Lalu Yakub bertanya, kenapa domba-dombanya tidak langsung disuruh untuk minum dari sumur? Di situ ada sebuah sumur dan sumurnya itu atasnya itu ada sebuah batu yang sangat besar. Lalu penggembala ini berkata bahwa saya sedang menunggu penggembala-penggembala yang lain untuk datang supaya kita bersama-sama bisa menggeser batu besar ini dari sumur. Lalu si Rahel sudah datang ya, sudah menemui Yakub dan Yakub membantu penggembala-penggembala ini untuk menggeser batunya, batu yang ada di sumur tadi. Dan akhirnya gembala-gembala atau domba-dombanya ini bisa minum air dari sumur itu ya. Nah, setelah itu Yakub bercerita kepada Rahel bahwa Rahel, aku adalah saudaramu. Aku adalah anak dari saudara perempuan ayahmu. Dan Ribka adalah ibuku. Lalu Rahel sangat senang karena dia bertemu dengan saudaranya. Dan Yakub pun juga sangat senang sehingga dia menangis karena dia sudah dari perjalanan yang jauh dan pada akhirnya bertemu dengan saudaranya. Lalu Rahel dengan sangat senang membawa Yakub pulang ke rumahnya. Dia sangat senang ini. Dia berjalan menggandeng Yakub untuk diajak pulang. Lah, setelah sampai di rumah, Yakub bertemu dengan Laban pamannya dan pamannya pun sangat bahagia karena bertemu dengan keponakannya. Lalu Yakub pun dengan semangat bercerita mengenai mamahnya, orang tuanya, mengenai perjalanannya dan mengenai segala hal yang menyenangkan begitu ya. Nah, dari kisah ini apa yang kita pelajari pada Sabat hari ini? Ya, bahwa kita harus senantiasa senang membantu walaupun kita tidak mengenal orangnya. Atau mungkin adik-adik pernah enggak ketika mungkin di sekolahan, ketika lupa membawa pensil, tiba-tiba temannya ada yang minjemin. Atau mungkin ketika di rumah ya, ketika lagi kesusahan mengambil sesuatu di atas lemari, tiba-tiba kakak kalian membantu mengambilkannya. Nah, pernah enggak adik-adik membantu teman-teman atau kakaknya atau saudaranya atau mama atau papa tanpa disuruh? Harusnya seperti itu ya, kita harus senang membantu sesama lain, kita harus menjadi pribadi yang penuh kasih, pribadi yang
suka menolong seperti Tuhan Yesus. Nah, pada pelajaran hari ini kita belajar bagaimana kita harus membantu sesama lain, teman-teman kita, tanpa disuruh dan tanpa pamrih. Begitu. Sekian pelajaran primeri kita pada Sabat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.